Korupsi kekuasaan Tito Karnavian, analisa strategis dan etis. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pendahuluan, mengapa Tito Karnavian harus dibongkar? Tito Karnavian bukan sekadar mantan Kapolri dan Menteri Dalam Negeri. Ia adalah arsitek kekuasaan sipil yang bersimbiosis dengan oligarki. Di tengah gejolak politik dan hukum Indonesia, perannya tak bisa dianggap netral. Tulisan ini akan membongkar sistem kekuasaan Tito dari awal karir hingga posisinya sebagai salah satu tokoh paling strategis dalam era Presiden Joko Widodo, dengan harapan membantu Presiden Prabowo Subianto membersihkan rezim sebelumnya. 2. Jejak awal Tito, dari akademisi ke strategi militer sipil. Nama lengkapnya Tito Karnavian, lahir tanggal 26 Oktober tahun 1964. Lulusan terbaik Akpol 1987. Memperoleh gelar Master of Art dari University of Exeter dan PhD dari RSIS, NTU, Singapura. Akademik, ya, tapi juga pemain strategi. 3. Peran awal di Papua, titik awal kekuasaan. Tahun-tahun 2002 sampai tahun 2005, Tito menjabat Kapolres Jayapura dan Kepala Densus di Papua. Disinilah relasi politik dan ekonomi gelap mulai dibangun. Banyak laporan HAM dan operasi pengendalian yang justru memperkuat jaringan kekuasaan intelijen. 4. Kapolda Metro dan aksi teror Sarinah, narasi teror yang dimiliki. Sebagai Kapolda Metro Jaya saat bom Sarinah 2016, Tito dinobatkan sebagai pahlawan. Tapi benarkah itu? Banyak kalangan mempertanyakan narasi tunggal dan proyek pengalihan isu saat itu. Kenaikan cepatnya disokong oleh media dan aktor politik. 5. Kapolri, promotor atau promosi kekuasaan. Tahun 2016, Tito diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi menggantikan Badrodin Haiti. Program promoter dijual ke publik. Namun yang terjadi justru pendalaman kekuasaan, kriminalisasi lawan politik, pembiaran terhadap kasus besar seperti Buku Merah, dan kompromi dengan elit bisnis politik. 6. Buku Merah dan dugaan gratifikasi. Salah satu catatan penting adalah keterlibatan nama Tito dalam laporan Indonesia Leaks soal Buku Merah, laporan gratifikasi yang melibatkan petinggi Polri. Nama Tito disebut, tapi tak pernah disentuh hukum. Ini memperlihatkan posisi Tito dalam imunitas sistemik. 7. Keterkaitan dengan Jokowi dan Luhut Panjaitan. Sejak awal, Tito adalah orang kepercayaan Jokowi. Namun lebih dalam lagi, relasinya dengan Luhut Binsar Panjaitan memperkuat posisi sebagai pilar administrasi politik. Tito bukan hanya bawahan, tapi arsitek strategi kekuasaan. 8. Sambo, Sigit, dan jejak bunker uang. Kasus Verdi